Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, saya Gamin. Saat ini bersertifikasi sebagai asesor kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pada akhir Maret dan awal April lalu, saya mendapat tugas dari LSP Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya melakukan uji kompetensi bagi adik-adik siswa SMK Kehutanan Negeri di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, karena ini masa pandemi, ini agak berbeda nih, agak unik nih. Maka di video ini saya akan ceritakan bagaimana perjalanan saya dari Bogor ke Makassar, kemudian di Makassar pembukaan, kemudian Makassar ke Tabu-Tabu, kemudian di Tabu-Tabu nanti ada verifikasi TUK sewaktu, tempat uji kompetensi, kemudian mengamati demonstrasi adik-adik di sana. Ini adalah selalu dibawa oleh asesor. Ini berisi form pengamatan observasi, checklist observasi, dan kemudian bagaimana melakukan ujian tulis sebagai tambahan dan ujian lisan. Selanjutnya buat berita acara dan rekomendasi kepada asesi, dan terakhir ada verifikasi virtual dari LSP dari Bogor secara virtual. Kemudian sampai kembali lagi ke Bogor. Silakan simak bagi teman-teman yang pengen tahu cerita perjalanan uji kompetensi di masa pandemi. Selamat menikmati. Pagi ini saya melakukan rapid antigen dulu sebelum melakukan penerbangan di Maret 2021. Oke, saya akan ke dalam nanti untuk daftar dan kemudian rapid antigen. Nah, friend, sudah dapat nih aku hasil rapid test antigen. Nah, positif apa negatif ya? Kalau positifnya nunggu istri hamil sih, berdebar-debar dan kemudian pengennya positif, tapi kalau antigen pengennya negatif nih. Kita lihat ya. Mudah-mudahan tidak positif. Oh, terbalik dengan kalau pengen punya anak ini. Kalau pengen punya anak pengennya positif. Kalau ini pengennya negatif. Nah, sebab kalau positif nanti nggak boleh terbang. Oke, coba lihat. Gamin. Lingkaran hasilnya negatif. Yeay, aku bisa terbang ini untuk besok ya. Baik, itu saja kawan-kawan hasil rapid test antigen. Di hidung tadi kanan kiri kawan, tapi nggak sakit kok, hanya geli pengen bersin, tapi diingatkan bapak nggak boleh bersin ya, gitu kata perawatnya tadi. Oke, terima kasih, sampai ketemu esok ya. Selamat pagi, kita sedang beristirahat di Terminal 3 ya, di Pak Burhan dan juga tim asesor dari Bogor. Kami tadi ke sini menggunakan Grab dari rumah ya, jam 5 kita ya. Jam 5, kemudian sampai sini jam 7. Jadi relatif lebih lancar ya Pak ya. Jam 7, terus ke bandara. Yang pertama adalah kita lakukan validasi dulu hasil rapid antigen di KKP di Terminal 3. Kemudian setelah itu baru masukkan bagasi, karena tadi malam kita sudah check-in. Nah, setelah bagasi baru kita masuk ke gate berapa? Gate 16 ya. Gate 16. Nah, kita masuk ke pintu keberangkatan. Nah, di sini tadi setelah dicek pokoknya handphone, laptop, powerbank, jam tangan silahkan dilepas. Nah, itu udah lewat situ tadi. Tapi itu kita cari WC. Nah, yang susah cari WC ke arah barat semuanya WC untuk wanita. Yang laki-laki mati lampunya. Jadi yang Pak Bura tadi nyari ke timur agak jauh. Sampai keringatan. Ini sekarang lagi mengatur napas dulu. Karena waktunya masih lumayan panjang. Jam 10.50 kita terbang, sekarang masih jam 8. Dan gate-nya adalah gate 16, jadi tidak terlalu jauh. Jadi nyantai dulu di sini, nanti baru kita mengarah ke gate 16. Gate 16. Iya, keringatan. Kita mendinginkan dulu badan. Kalau keringatan berarti sehat, Pak. Berarti sehat. Oke, sekilas kita lihat dulu ya. Nanti ketemu lagi ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami telah sampai dan mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar dengan penerbangan tadi. Kita sedang menunggu nanti kami lokasi ya. Kita telah sampai di SMK Kehutanan Negeri Makassar. Ini kampusnya Parimbawan Makassar yang sebentar lagi akan dilakukan uji kompetensi. Ya, kita telah sampai ke kantornya SMK Kehutanan Makassar. Silakan minum. Ini Pak Ari, Pak Andrian, Pak Ari Kadipaten, Pak Andrian Pekanbaru, Bu Ida Bogor, Pak Prama Bogor. Ini Pak Rahman, Manokwari ya? Manokwari. Ini Pak Ari kepala sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka uji kompetensi kejuruan SMK Kehutanan Negeri Makassar tahun 2021 dinyatakan dibuka. Uji kompetensi kejuruan ini adalah ruh SMK yang menciri khaskan bahwa kalian semuanya itu adalah lulusan SMK itu adalah kompetensi skill yang utama. Karena kita sudah sepakat, maka kita mengambil langkah-langkah cepat. Kita berkoordinasi dengan gugus tugas, ada 2 kabupaten, ada 2 kota, satu kota Makassar, satunya di Kabupaten di Kabupaten Patok, Pangkat Jeni, Pulauan. Di tengah pandemi ini, ya, memang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu Asesor, banyak sekali keterbatasan. Namun, upaya-upaya yang kita lakukan sudah seoptimal mungkin. Dari 1 Maret kita sudah panggil semua peserta didik ke sini. Kita sudah melakukan tes antigen rapid secara berkala. Ini sudah yang ketiga kalinya sebelum dilakukan uji kompetensi ini. Ya, kita memang menjaga agar tidak ada satupun dari siswa kita yang terpapar COVID. Tempat kita bekerja, dibayar hingga berbadan mulia, teman tempat kita bekerja. Oke Pak Kepala Sekolah, terima kasih. Gimana prosesnya uji kom di kala pandemi ini Pak? Tentu berbeda dengan sebelumnya. Harapannya nanti di tengah pandemi ini, uji kom ini masih tetap berlangsung. Ya, dengan beberapa prokes yang harus dijaga. Kemudian memang harus banyak penyesuaian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak kerumunan memang harus dijaga jaraknya sehingga tetap esensi dari uji kompetensi itu dapat dan juga tidak menyalahi protokol kesehatan. Koordinasi dengan Satgas Gugus Covid seperti apa Pak? Koordinasi kita sudah lakukan dengan Satgas Gugus Covid. Ya, intinya semuanya sudah merekomendasikan karena kita posisinya sudah disurvei, diverifikasi, dan memang pada saat kegiatan ini kita tidak melibatkan banyak orang, hanya 1, 2, 3 asesor saja yang terlibat, sedangkan yang lain masih tetap pada posisi di asrama, sehingga tidak banyak orang berkerumun pada saat itu, sehingga memang protokol kesehatan harus tetap dijaga. Berapa jumlah dan berapa jurusan tadi Pak di anak kita Jurusan tahun ini? Kita ada kompetensi keahliannya ada 3. Yang pertama di TIPH, ya, itu ada 35 ya, siswa. Kemudian konservasi TKSDA itu ada 36 siswa. Kemudian TRRH rehabilitasi itu ada 34 siswa. Jadi semuanya totalnya ada 105 siswa yang mengikuti uji kompetensi dari tanggal 29 sampai tanggal 9 April.
2021. Ya, tadi yang TRRH di kampus SMK. Ya, yang TRRH nanti TUK sewaktunya di kampus SMK Kehutanan Negeri Makassar. Kemudian yang IPH dan TKSDA ada di kampus KHDTK Tabu-Tabu. Sebagian yang TRRH di kampus ini, tapi nanti yang teknik inventarisasi dan pemetaan serta teknik konservasi sumber daya alam TKSDA pimpinan Pak Prama nanti ada di hutan diklat Tabu-Tabu. Kita akan berjalan ke sana dalam waktu kurang lebih 2 jam ya. 2 jam. Dan sampai tanggal 5 Senin depan kita akan di sana. Oke, nanti kita laporan setelah sampai lagi ya. Ya, kita berangkat ke luar asrama sekarang menuju jalan arah Pangkep dari Makassar. Kemudian setelah 50 kilo kita masuk jalan desa nih ke desa Tabu-Tabu dan menyusuri jalan desa ini. Ini kanan kiri rumah penduduk dan kemudian pemandangan alamnya mulai ada pohon-pohon. Dan di situ yang unik adalah ada batu-batu karst di hutan-hutan ini ya. Sekarang sampai dekat balai desa Tabu-Tabu ada arah petunjuknya 3 km lagi ke KHDTK Tabu-Tabu. Ya, di samping balai desa kita menyusuri jalan untuk menuju gerbang KHDTK Tabu-Tabu. Kita telah sampai ke KHDTK Tabu-Tabu. Ini pintu gerbangnya kawan-kawan, KHDTK Tabu-Tabu yang berjarak dengan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan dari Balai Diklat LHK Makassar atau SMK Kehutanan Negeri Makassar. Nah, di sini pintu gerbangnya untuk masuk ke kawasan Balai Diklat itu ada gerbangnya, ada jalannya. Nah, situasi sekitar sini kawan-kawan bisa melihat ini pas ada di pertigaan jalan, di seberangnya ada jalan aspal yang belok ke sana, kemudian di seberang lagi ada persawahan, ya yang di sana ada persawahan, dan bukit di seberang sana. Nah, oke, nah ini jalan yang kalau kita datang dari arah Makassar dari Pangkep, ya. Oke. Kita lanjut perjalanan masuk ke dalam kawasan hutan diklat Tabu-Tabu. Nanti sampai ke asrama, ada ruang makan, ada ruang belajar, ada air terjun. Nah, ini pemandangan begitu masuk kawasan KHDTK Tabu-Tabu. Jalannya jalan makadam, kanan kiri ada tegakan-tegakan yang terpelihara sebagai tempat pendidikan dan pelatihan. Ini ada tegakan jati. Di sini ya, awas, mulai harus pakai masker. Ya, tiba kita di KHDTK Tabu-Tabu, kawasan hutan dengan tujuan khusus Tabu-Tabu di Kecamatan Bungaro, Kabupaten Pangkep. Hal pertama yang perlu kita lakukan di sana adalah memverifikasi tempat uji kompetensi. Ini titik 2, merah, biru sama kuning ya. Jadi berdekatan ya, 1 titik 3 patok gitu ya. Sesuai nggak betul? Sesuai. Ini Pak Kepsek kayaknya cuci tangan dulu nih. Prokes ya Pak ya? Ini GPS-nya. Ya. GPS-nya ada, kabel datanya ada. Tempat peralatan membuat petanya. Ada printer, kemudian komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4, komputer 5, komputer 6, komputer 7. Diminta untuk melakukan uji kompetensi. Nah, kalau kita mengikuti uji kompetensi, hasil yang kita harapkan apa? Kompetensi. Di APL 01 dan 02 adik-adik sudah mengisi ya? Sudah mengisi 0102.
Di situ adik-adik menyatakan dirinya kompeten kan? Betul nggak? Kak checklist itu ya. Artinya sebetulnya adik-adik itu udah kompeten. Kami datang ke sini untuk membuktikan bahwa betul adik-adik itu sudah kompeten. Hari ini sebenarnya agendanya adalah untuk pengambilan titik GPS di lapangan. Tapi kita lihat situasi sedang hujan cukup deras, jadi kita ambil plan B. Plan B-nya adalah kita lakukan kegiatan di ruangan yang bisa untuk mendalami kompetensi asesi, yakni dengan melakukan kegiatan pengalihan melalui pertanyaan-pertanyaan lisan maupun wawancara. Nah, nanti sampai kondisi memungkinkan baru kita kembali ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat? Oke, karena kondisi saat ini harusnya kita ke lapangan tapi memang untuk di kompetensi ini penggalian data kita adalah dari observasi. Lapor asesi atas nama Nur Hasanah, nomor induk siswa 20180841 dan nomor induk siswa nasional 0039554980, kompetensi keahlian teknik inventarisasi dan pemetaan hutan, siap melaksanakan uji kompetensi keahlian skema pembuatan peta hasil pengolahan titik GPS untuk unit kompetensi melakukan penentuan titik menggunakan GPS. Lanjutkan. Ini lembar kerjamu. Ya. Ya. Ini ada tolong dibaca. Siap. Waktumu total 140 menit sampai untuk pembuatan peta. Siap. Dalam melakukan ujian ini, saya menggunakan pakaian lapangan, sepatu lapangan, topi. Tidak lupa pula, saya memakai masker dan juga membawa hand sanitizer untuk memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja. Berhubung cuaca sedang hujan, tidak lupa pula saya membawa mantel dan juga kantong plastik GPS agar tidak kebasahan. Setelah itu untuk merata-ratakan saya menekan tombol menu, kemudian rata-rata lokasi, kemudian saya tekan mulai. Di sini saya menunggu dari 0 sampai 100%. Berapa lama? Iya Pak. Berapa lama? Waktunya berhubung hujan biasa agak lama, sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, siang ini sejak jam 14 waktu Indonesia bagian Makassar, hujan sudah berkurang, maka teman-teman bisa ngambil titik di lapangan dengan menggunakan perlengkapan jas hujan, kemudian plastik untuk mengamankan GPS, untuk mengamankan data, ditemani juga sapi. Nah, ini ada titik merah, titik kuning, ada titik yang biru. Selanjutnya setelah lapangan selesai adalah proses pembuatan peta. Ini dengan menghubungkan GPS dengan kabel ke komputer. Ini bisa salah satu jalan ya. Yang penting bisa diperoleh data yang tadi diambil di lapangan, kemudian bisa diproses di komputer pada laboratorium pemetaan ini. Adik kita ini sedang download dari GPS, kemudian mencari filenya, punya dia sudah ketemu dan akan dikelola di sana. Itu peta dasarnya sudah dilihat dan kemudian sedang sibuk mencatat beberapa data yang diperlukan untuk georeferensi peta dasar. Ini melakukan georeferensi dan kemudian setelah tergeoreferencing kemudian bisa di overlaykan di sana. Pengolahan peta selanjutnya dilakukan dengan membuat judul, skala, arah utara, dan legenda dan keterangan yang lain-lainnya itu sesuai dengan kaidah pembuatan peta.
tentunya sesuai yang dituntut di dalam tugas praktik demonstrasi ini. Nanti penguji tinggal mengamati kompetensi yang adik-adik lakukan itu ya. Ini sudah berproses dan teman lain juga melakukan hal yang sama, tapi mungkin ada 2 orang yang diamati, diobservasi oleh Bapak asesor kita ini ya. Kekayaan kerja, kemudian pengamatan dilakukan, mungkin checklist didapat. Nah, ini yang sudah selesai bisa ngeprint ke printer yang tersambung dalam jaringan ini. Ya kawan-kawan, kita akan menuju ke teman-teman yang sedang melakukan inventarisasi hutan. Ya, jalannya cukup terjal. Kayaknya bekas-bekas tapak kakinya ini deh. Iya, kita ikuti saja yang ada bekas-bekas tapak kaki. Ya, kita ngobrol dengan Pak Prama, lead asesor di bidang teknik konservasi sumber daya hutan. Pak Prama, Ya. selamat siang Pak Prama. Selamat siang. Ini asik sekali namanya, hujan-hujan masih jalan terus ya Pak Prama? Harus jalan. Iya. Tuh. Ini di Tapu-Tapu gimana kondisi selama uji kompetensi ini Pak? Alhamdulillah 3 hari ini hujan terus. 3 hari hujan terus? Iya. Dan jalan terus seperti ini Pak? Jalan terus. Itu. Karena kita sudah dibatasi waktu, Ya. jadwalnya padat, Jadwal ini padat. harus berjalan. Ya. Ada berapa asesi Pak di saat ini? Untuk TUK 2 ada 12 asesi. TUK 2 12 asesi. Ada berapa TUK memang Pak TKSDA? Di sini TKSDA ada 3 TUK. 3 TUK. Ya. Yang TUK 1, TUK 3, TUK 2 dan TUK 3. Masing-masing 12 asesi. masing-masing 12 asesi. Jadi total 36. Total ada 36. 36. Jadi apa sih yang dilakukan asesi kita ini Pak sebenarnya? Bisa diceritakan singkat Pak, di hujan-hujan tetap Iya. dilakukan Di dalam, ini? Pemanduan wisata alam ini ada 2 unit kompetensi. Ada 2 unit kompetensi. Tuh. Ini adalah inventarisasi flora. Inventarisasi flora, Ya, kemudian 1 unit kompetensi untuk inventarisasi flora, dan kompetensi kedua adalah pemanduan pengunjung wisata alam. pemanduan pengunjung. Ini yang inventarisasi. Ini inventarisasi flora. Iya. Apa saja yang di-event Pak? Ya, di dalam kegiatan ini peserta diharapkan memiliki kemampuan pengambilan titik Pengambilan titik. untuk kegiatan inventarisasi. Ya. Kegiatan inventarisasi. Selanjutnya ini yang sedang dilakukan siswanya adalah pembuatan plot, ya. Pembuatan plot. Sampling untuk analisa vegetasi. Untuk analisa vegetasi. Betul, untuk mengidentifikasi potensi. Plotnya Wilayah. berapa ukuran Pak? Plotnya untuk semai itu adalah 2x2, 2x2, untuk pancang 5x5, 5x5, tiang 10x10, 10x10, dan pohon 20x20. pohon 20x20. Iya. Iya. Nah, terus apa saja yang berbagai jenis gitu Pak? Ya, semua yang untuk semai ini semua anakan pohon Iya. akan diidentifikasi oleh para peserta. Iya. Kemudian juga pancang, ya. Juga pancang. Pancang anakan pohon dengan ukuran kurang dari 3 meter. Iya. Selanjutnya juga untuk tiang juga sama, ya. Untuk anakan pohon dengan diameter kurang dari 10 sampai dengan 20 meter, ya. Iya. 20 cm maksudnya. Iya. Dan untuk ukuran 20-20 itu khusus untuk pohon yang diameternya itu adalah 20 up. Gunanya untuk apa sih Pak nanti selanjutnya di event gini Pak? Ini untuk mengetahui potensi sumber daya hutan yang ada di sini. Potensi. Ya, betul. Jadi dari 20-20, kemudian 10x10, 10-10, 5x5, dan 2x2. dan 2x2. Sehingga nanti akan bisa diketahui indeks nilai penting. Indeks nilai Ya. penting. Apalagi itu Pak? Ya, Indeks nilai penting itu apa Pak? indeks nilai penting adalah nilai sebaran jenis-jenis atau keanekaragaman hayati dari mulai semai, pancang, tiang, dan pohon. Untuk mengetahui
tingkat suksesi, tingkat keragaman, dan mungkin juga kesehatan pohon. Dan kesehatan pohon. Jadi mana yang perlu harus dijaga, dilestarikan, semuanya potensi itu dihitung. Apakah nanti bisa dilihat terjadi proses suksesi secara normal, ataukah memang terjadi gangguan-gangguan, itu bisa dilihat dari grafik nilai indeks penting tersebut. Oke Pak Prama, terima kasih. Sukses Pak Prama demi adik-adik kita dan lingkungan kita. Hujan-hujan tetap jalan terus. Siap. Jaga kesehatan ya Pak Prama ya. Oke. Oke. Itu teman-teman masih membuat plot yang 10x10. Kemudian di sana sedang teman lainnya sedang menarik talinya untuk jaraknya. Oke. Sedang di bidik. Lagi bidik apanya? Kanan sini Pak, kanan Pak. Iya, lagi milik komando. Ya, Mas. Oh, oke. Sedang dibidik apanya Mas? Siap. Sedang dibidik apa itu? Siap titik koordinat. Biar apa? Biar pas ke titik ke berikutnya. Biar tas titik berikutnya. Baik. Baru mulai Mas? Siap baru Pak. Mas siapa nih? Siap Apriyadi Purnaputra Pak. Apriyadi Purnaputra. Apriyadi. Siap. Oke, selamat Mas. Hati-hati ya. Siap. Kemudian di atas ada juga tim yang sedang bekerja. Ya, lagi menarik tali untuk membuat plot inventarisasi. Oh, kita ke sana. Oh, setelah ini apa Pak? Diganti? Setelah meteran diganti? Iya. Oh, Ukur 20-nya dulu Pak, baru 20 pakai meteran. Kemudian diganti pakai tambang ya. Meterannya dibawa jalan lagi. Iya Pak. Untuk ukur ke bawah. Oh, oke, untuk ukur lagi patok yang keempat. Ini tadi yang ketiga Pak ya? Siap. Oke. Ya, berarti sekarang tarik lagi yang keempat Pak. Siap. Ready. Pak yang ketiga ini mau ditarik 20 meter yang sudut yang keempat. Jadi kalau sendiri meterannya bisa dikaitkan di patok yang telah ada, kemudian jalan lagi ke bawah sampai ketemu jarak 20 meter persegi. Sudah dapat lagi Pak 20 meter? Oke. Sedang diluruskan biar tidak melengkung karena topografi, sehingga jaraknya tetap 20 meter. Ya, kalau udah ada apa-apa ya, oke. Baru ditancap patoknya secara permanen. Ini patok yang lancip. Kalau tadi untuk membantu biar lurus meterannya, dan berusaha ditancapkan, tapi nanti dipukul juga pakai alat pemukul. Ya sudah, meterannya di komando untuk dilepas dan digulung biar aman lagi. Ini ada label pohon, dan ini TUK3, tempat uji kompetensi yang ketiga. Oh, tuh beberapa pohonnya semuanya sudah diberi label nomornya di merah itu. Kemudian ada tangga ini, buat tangga rupanya karena ada yang diameternya besar berbandir, sehingga kalau untuk mengukur diameter harus memanjat pohon. Sore Mas. Wih, lagi asik apa nih Mas? Menilai ciri-ciri morfologi pohon. Ciri-ciri morfologi. Ya. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Fikri Pak. Fikri. Ya. Oh, sudah identifikasinya sudah? Sudah. Kemudian ciri-cirinya apa? Tadi baru dilihat saja di lapangan. Ya. Sekarang dicek dengan kuncinya. Buku panduan. Buku panduannya.
Oke, keren. Ada berapa pohon, Mas? Banyak? Kalau pohon ada 6 jenis. 6 jenis. Ya. Oke. Sip. Mengolah data yang elemen kompetensi atau unit kompetensi yang lain, menghitung indeks nilai penting dari suatu inventarisasi tegakan. Ini yang jurusan teknik konservasi sumber daya hutan. Tugas berikutnya asesor adalah memberikan rekomendasi dan kemudian buat berita acara. Verifikasi secara virtual dilakukan oleh petugas LSP dari pusat, dari Bogor, melalui jaringan komunikasi jarak jauh. Ya, tugas asesor selesai ketika sudah diberitaacarakan, dan kami siap-siap untuk melakukan rapid antigen guna memenuhi persyaratan penerbangan selanjutnya. Oke, tugas asesor selesai dan kita kembali ke tempat. Oke, itulah kawan-kawan tadi cerita aku melakukan uji kompetensi SMK Kehutanan di Makassar. Jangan lupa jaga sehat selalu ya, terapkan 5M. Pertama, memakai masker, kemudian selalu mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.